Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh pamirsa, selamat datang kembali di resep Ulin Nama. Di video resep kali ini saya akan membuat lagi jajanan anak-anak yang pasti sangat disukai oleh anak-anak. Dari melihat videonya saja sudah pasti ketebak ya. Ini namanya es goreng jadul jajanan SD. Rasanya enak banget, manis dan nyoklat banget. Tanpa berlama-lama, sekarang mari kita buat bersama-sama. Langkah pertama, kupas terlebih dahulu buah-buahannya ya. Untuk es goreng jadul ini menggunakan buah-buahan saja dan susu. Tidak menggunakan tepung ataupun whipped cream. Dan untuk buah-buahannya saya memilih buah mangga dan juga buah naga. Jika kalian pengen memvariasikan buah yang lainnya bisa banget ya. Bisa menggunakan buah nanas ataupun buah pisang. Pertama, cuci bersih terlebih dahulu buah-buahannya, kemudian dikupas sampai bersih, lalu dipotong kecil-kecil. Dilanjutkan dengan memotong buah naga menjadi dua bagian, kemudian dihilangkan kulitnya, lalu dipotong kecil-kecil seperti yang ada di video. Untuk membuat es goreng jadul ini sebenarnya mudah banget. Kalau menurut resep aslinya, kalian bisa menggunakan tepung es krim, ataupun whipped cream. Supaya jajanan ini bocil friendly, saya ganti tepungnya atau whipped creamnya dengan buah dan susu. Jadi tentunya lebih sehat dan sudah tidak khawatir lagi jika bocil sering makan es krim. Untuk mangga yang saya buat di sini, saya memilih mangga pakel ya, karena rasanya enak banget dan juga baunya wangi banget. Dan untuk takaran sekitar 3 buah mangga ukuran sedang, saya menggunakan sekitar 200 ml susu UHT. Kemudian dimasukkan ke dalam food chopper, lalu di blender sampai halus. Kalian bisa juga menggunakan blender ya, kalau tidak ada food chopper. Bisa ditambahkan dengan 2 sendok makan gula ataupun lawaran saja, atau tidak ditambahkan dengan gula, karena rasa buahnya di sini sudah manis. Langkah selanjutnya, setelah buah naga dipotong kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke dalam food chopper, tambahkan sekitar 200 ml susu UHT, kemudian di blender atau di chopper sampai benar-benar lembut. Selain mudah banget dibuat, jajanan anak-anak satu ini juga modalnya murah banget. Bermodal kisaran Rp35.000 sudah jadi jajanan anak yang bocil friendly. Dan anak-anak bisa makan es krim kapanpun dia suka karena hasilnya banyak banget. Setelah selesai dicoper dengan susu, bisa dimasukkan ke dalam plastik es lilin seperti ini. Untuk plastik es lilinnya, kalian bisa beli yang ukuran kecil dan panjang ya, supaya hasilnya lebih banyak lagi. Setelah dimasukkan ke dalam plastik es lilin sampai hampir penuh, kemudian diputar-putar lalu direkatkan menggunakan tali. Saya namai jajanan ini es goreng jadul jajanan SD karena bentuk akhirnya mirip banget dengan es goreng. Dan untuk anak-anak yang kurang suka buah, jajanan satu ini bisa banget untuk belajar memakan buah sedikit demi sedikit, meski harus dilapisi dengan coklat batang ya. Langkah selanjutnya, masukkan semua susu dan buah yang sudah di blender tadi ke dalam plastik es lilin. Supaya makin banyak, saya tambahkan susu maktam. Untuk susu maktam sendiri, cara membuatnya juga sama ya. Masukkan ke dalam plastik es lilin sampai keadaannya hampir penuh. Kemudian direkatkan menggunakan tali rafia atau tali karet. Setelah semuanya sudah dimasukkan ke dalam plastik es lilin, sudah direkatkan semua, tinggal masukkan ke dalam freezer kulkas, kemudian tunggu sekitar 1 harian atau sekitar 5-7 jam. Tunggu sampai semua esnya tadi benar-benar mengeras ya. Kemudian sembari menunggu esnya mengeras, lelehkan terlebih dahulu coklat batangnya. Untuk coklat batang di sini sebagai pelapis bagian luarnya ya. Dan untuk variasi rasanya saya menggunakan coklat green tea dan dark coklat. Kalian bisa juga menggunakan variasi yang lainnya ya, yang warna taro ataupun warna strawberry. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang cara melelehkan coklat batang, yaitu potong kecil-kecil terlebih dahulu coklat batangnya. Kemudian rebus air jangan sampai mendidih ya, sampai ada letupan kecil di permukaan air.
Lalu letakkan wadah stainless di atas air panas tadi. Kemudian coklat batang yang sudah dipotong kecil-kecil masukkan ke dalamnya. Tambahkan sekitar 70 ml minyak goreng sampai 100 ml minyak goreng. Kemudian diaduk terus-menerus sampai coklat batangnya meleleh ya. Lalu masukkan ke dalam toples panjang ataupun gelas panjang seperti yang ada di video. Untuk mencairkan coklat batang di sini boleh ditambahkan dengan banyak minyak goreng ya. Karena nanti akan dibuat lapisan luar untuk bahan makanan yang kondisinya masih beku atau dingin. Jadi coklat batangnya bakalan cepat mengeras. Dan langkah selanjutnya untuk pelapis bagian luarnya, selain coklat green tea saya juga menggunakan dark coklat ya. Dan cara melelehkannya juga sama. Potong kecil-kecil terlebih dahulu, kemudian letakkan di atas air panas seperti ini. Tambahkan sekitar 70 ml sampai 100 ml minyak goreng. Untuk coklatnya di sini saya menggunakan sekitar 100 gram ya. Lalu aduk terus-menerus sampai semua coklatnya meleleh seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam toples panjang atau gelas panjang. Langkah selanjutnya mari kita celupkan ke dalam es batang yang sudah dilelehkan. Tips mudah untuk mencelupkan es ke dalam coklat batang yang sudah dilelehkan yaitu potong bagian pinggirannya terlebih dahulu, kemudian masukkan tusukan ke dalam bagian tengah es. Supaya tidak belepotan karena esnya pasti mencair, masukkan terlebih dahulu ke dalam freezer sekitar 30 menit sampai 1 jam. Setelah 30 menit sampai 1 jam, keluarkan esnya lalu langsung masukkan ke dalam coklat batang yang sudah dilelehkan. Jadi untuk tahapannya setelah esnya mengeras atau membeku, kemudian potong bagian pinggiran es lalu masukkan tusukan ke dalam bagian tengah es. Lalu masukkan kembali ke dalam freezer sembari menunggu esnya mengeras tidak mencair. Kalian boleh melelehkan coklat batangnya ya. Dan setelah pelapis bagian luarnya sudah siap, artinya coklat batangnya sudah leleh, keluarkan kembali esnya tadi. Sebelum dimasukkan ke dalam coklat batang yang sudah dilelehkan, buang plastik bagian luar es, kemudian langsung bisa dimasukkan ke dalam coklat batang yang sudah dilelehkan. Celupkan, kemudian putar pelan-pelan sampai semua bagian es tercelup dengan coklat batang yang sudah dilelehkan semua. Dan kalian bisa lihat sendiri di video ya, coklat batang yang sudah dilelehkan tadi benar-benar cepat membeku, cepat mengeras setelah dicelupin es. Tips ini anti gagal, anti belepotan saat mencelupkan es ke dalam coklat batang yang sudah dilelehkan. Karena jika tidak menggunakan tips ini pasti akan sangat belepotan dan esnya juga keburu cepat mencair. Alhasil, cairan dari es yang mencair tadi akan masuk ke dalam coklat batang yang sudah dilelehkan. Dan otomatis coklat lelehnya akan banyak terbuang karena sudah tercampur dengan cairan es tadi. Dan juga susah menempel ke dalam es. Dan setelah dilapisi menggunakan coklat, maka hasilnya menjadi seperti ini. Ini enak banget. Kalian wajib cobain sendiri di rumah ya. Selamat mencoba, semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.